warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanisha Aulia dengan NIM 530202-346. Dan saya Deni Alfiani dengan NIM 530202300667. Dan saya Nisa Solehah dengan NIM 53020230069. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang pembelajaran asbabun nuzul. Yang mana yang pertama ada pengertian, yang kedua ada macam-macam asbabun nuzul, yang terakhir ada hikmah dari asbabun nuzul. Mari kita simak bersama materi tentang asbabun nuzul. Adapun tujuan pembelajaran dari asbabun nuzul kali ini, yang pertama kita dapat mengetahui pengertian asbabun nuzul, kemudian kita dapat mengetahui contoh-contoh dari asbabun nuzul beserta manfaat dan juga hikmahnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asbabun nuzul. Jadi telah teman-teman ketahui bahwa asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, asbab sama nuzul. Nah, asbab sendiri ini bentuk dari jamak lafadz sababun, artinya adalah sebab. Kemudian yang kedua itu nuzul, artinya adalah turun. Jadi dapat kita ketahui secara bahasa bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang menjadi penyebab turunnya Al-Quran baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah asbabun nuzul itu ada beberapa pendapat. Di sini kami menyebutkan ada dua pendapat. Yang pertama itu menurut Az-Zarqani. Beliau itu menyebutkan bahwa asbabun nuzul adalah hal penting atau suatu kejadian yang menjadikan sebab turunnya Al-Quran baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi menurut Az-Zarqani itu hampir sama dengan pengertian yang secara bahasa tadi. Kemudian yang kedua, menurut Asy-Syabuni, bahwa asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang menjadikan sebab turunnya Al-Quran baik itu yang bersumber dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu mengenai penjelasan pengertian asbabun nuzul. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran terkait contoh-contoh dari asbabun nuzul. Yang tadi melanjutkan, yang pertama ada pengertian tadi, dan yang ini saya akan melanjutkan terkait contoh-contohnya. Oke, jadi di sini saya mengambil dari Quran surah Al-Kautsar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya nikmat mana kepadamulah Allah menurunkan nikmat yang banyak. Kepadamu ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kautsar ayat 1 ini adalah ketika putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ada orang-orang kafir, segerombolan orang kafir itu mengatakan atau mengejek, menghina Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Nabi Muhammad SAW sedih, dan disitulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Quran surah Al-Kautsar ini, yang mana di situ mengambil hikmahnya bahwasanya Allah di situ menurunkan Quran surah Al-Kautsar untuk tiada menandingi nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di situ hikmah yang kita bisa ambil dari Quran surah Al-Kautsar ayat 1 adalah kita sesama manusia tidak boleh saling mengejek, menghina, seperti itu. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, saya melanjutkan contoh yang kedua ada dalam surah Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasalah dia. Dan di situ asbabun nuzul dari Quran surah Al-Lahab ayat 1 adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengajak para kaum masyarakat Mekah, yang mana mengajaknya masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ Abu Lahab, pamannya sendiri, menghina, mengejek Nabi Muhammad SAW. Marah besar di situ, dimana karena sikapnya beliau yang menentang
dakwah Nabi Muhammad SAW, disitulah Allah murka, disitu Allah menurunkan Quran surah Al-Lahab ayat 1. Jadi di situ hikmahnya kita tidak boleh saling menentang, kita harus saling berbuat kebaikan, bukan saling mengejek, menghina dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Yang terakhir, contoh terakhir adalah saya mengambil contoh dari Quran surah An-Nasr ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi di situ sebab turunnya, asbabun nuzulnya dari Quran surah An-Nasr ayat 1 adalah surah ini turun ketika setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar. Kemenangan besar di sini yang ditujukan adalah pembebasan kota Mekah. Jadi di situ hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surah An-Nasr ayat 1 adalah kita harus selalu bersyukur atas apa yang mendapatkan keberhasilan. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapatkan kabar baik, kemenangan, keberhasilan, kita harus banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu teman-teman. Setelah kita mempelajari tentang pengertian asbabun nuzul dan contoh-contohnya, sekarang kita akan mempelajari manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama yaitu untuk mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat, di mana asbabun nuzul itu membantu kita untuk mengetahui peristiwa atau keadaan yang melatar belakangi turunnya suatu ayat tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengambil hikmah dari ayat tersebut. Ketika kita mengetahui peristiwa atau keadaan yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membantu kita untuk lebih cinta dalam Al-Quran, karena ketika kita mengetahui kisah-kisah sebab-sebab turunnya ayat, itu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Jadi dengan mempelajari asbabun nuzul, kita dapat mengetahui peristiwa turunnya suatu ayat dan dapat mengambil hikmah dari suatu ayat tersebut. Baik, sebelum kita tutup, dapat kita simpulkan bahwa asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab sama nuzul. Yang secara garis besar, asbabun nuzul itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi latar belakang turunnya sebuah ayat Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik teman-teman, selanjutnya kesimpulan dari contoh-contoh asbabun nuzul adalah kita harus bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana tadi tidak boleh saling mengejek dan menghina kepada sesama manusia, dan juga kita harus selalu bersyukur atas apa yang mendapatkan keberhasilan, kemenangan, ataupun kabar baik dan lain sebagainya. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari mempelajari asbabun nuzul yaitu untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran asbabun nuzul. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.